Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya mau nge-share, ini ya, baca-baca buku, yang mana dapat buku dari penggemar. Baru kemarin saya baca, mohon maaf ya. Jadi ini adalah bukunya tentang 60 sahabat Nabi. Jadi mungkin ini emang butuh juga buat saya, karena saya juga belum pernah tahu kisah-kisah sahabat-sahabat para Nabi itu seperti apa. Yang jelas, terima kasih buat yang ngasih. Semoga yang ngasih ini menjadi menjadikan amalan, karena bisa membantu saya menambah ilmu saya dengan baca-bacaan, khususnya baca-bacaan mengenai kisah-kisah sahabat Nabi. Oke ya, saya mau ini dulu ya, saya mau sharing yang setelah baca-baca kemarin tuh, di antara beberapa sahabat Nabi, saya mau share ada seorang sahabat Nabi yang kiranya itu sangat berpengaruh menurut saya, yaitu berpengaruh untuk masalah dakwah ya. Jadi dia itu namanya adalah sahabat Nabi, namanya Mus'ab bin Umair. Oke, jadi gini ceritanya. Mus'ab bin Umair itu dia itu adalah seorang pemuda yang mana pada saat itu dia termasuk pemuda yang keren lah ya, yang diceritakan keren, mulai tampangnya, terus pakaiannya, bajunya. Dia termasuk pemuda yang ganteng. Dan ada yang bilang bahwasanya Mus'ab bin Umair ini wajahnya itu atau perawakannya itu mirip banget sama Rasulullah. Ya, cara jalannya, tinggi-tingginya hampir mirip. Jadi kalau misalkan dari kejauhan itu sekilas itu orang-orang mengira itulah Nabi Muhammad. Oke, jadi backgroundnya itu, Mus'ab bin Umair itu dia berasal dari keluarga orang mampu ya, orang kaya. Ibunya itu pengusaha, orang tuanya pengusaha. Nah, singkat cerita, Mus'ab bin Umair ini begitu mendengar mengenai ajaran baru, yaitu agama baru, agama Nabi Muhammad, dia itu penasarannya, pengen tahu sih kayak gimana sih, kayak kepo lah ya kita, kepo kan, sama kan kalau kita itu ibaratnya ada yang lagi viral di Twitter, kita langsung apa sih itu, apa sih, orang kepo kan kayak gitu ya. Jadi dia itu berusaha ingin tahu apa sih tentang agama yang baru itu, agama Islam. Biasanya menurut buku itu, Rasulullah itu kalau sedang melaksanakan majelisnya itu berada di pokoknya di rumah sahabat ya, di sekitaran bukit Sofa lah, kalau nggak salah menurut di bukunya. Mungkin saya cek, kalau misalkan salah akan saya kasih koreksi. Jadi ketika Rasulullah itu mengadakan pengajian, dia itu tertarik ingin melihat pengajiannya. Jadi ingin melihat pengajian, dan dia duduk di situ. Singkat cerita dia merasa ini cocok untuk saya. Ini benar, ini adalah ajaran kebenaran. Akhirnya dia masuk Islam. Jadi dia berkali-kali seperti itu, dan dia udah menjadi seorang muslim, dan dia sering banget menghadiri pengajian Rasulullah. Akhirnya ada orang-orang yang tahu bahwasanya Mus'ab bin Umair ini udah memeluk agama Islam, dan itu diberitahukan kepada keluarganya, khususnya ibunya masih penyembah berhala. Dan ketika tahu dia anak kesayangannya itu masuk menjadi seorang muslim, akhirnya marahlah ibunya. Dipanggillah si Mus'ab bin Umair, sini kak, Mus'ab sini. Singkat cerita, ibunya marah-marah. Habis marah-marah, mengajak kembali si Umair untuk memeluk agama nenek moyang. Namun Umair tidak tidak tergoyahkan keimanannya. Akhirnya dia malah mengajak ibunya. Dengan begitu ibunya makin marah kan.
Ibunya makin marah. Akhirnya apa? Umair dihukum sama ibunya. Dihukum, dimasukkan ke dalam ruangan tertutup, dikunci dia, nggak boleh keluar, nggak boleh menemui Nabi Muhammad lagi atau menghadiri pengajian-pengajian lagi. Nah, singkat cerita, sebelum hijrah agung itu dari Mekah ke Madinah ya, itu beberapa sahabat Nabi itu hijrah ke negeri Abbasiyah, sekitaran Persia, Yaman, pokoknya yang nggak jauh dari situ, untuk menghindari adanya penyiksaan dari kaum musyrikin Quraisy. Nah, mendengar berita tentang hijrah itu, dia akhirnya penasaran. Dia ikut-ikutan. Jadi tapi dia masih terkurung. Dia gimana caranya dia berusaha melarikan diri dari rumahnya, dan dia lari. Lari mengikuti sahabat-sahabat Nabi yang hijrah ke negeri Abbasiyah. Dan di negara Abbasiyah juga responnya kurang bagus. Akhirnya sebagian kembali lagi ke Mekah, dan di Mekah dia kembali ke rumah, dan di rumah ibunya marah banget. Kamu nih jadi anak dikasih kemewahan apa kamu sama teman-teman kamu yang baru? Ibunya masih berusaha membuat Mus'ab bin Umair ini kembali memeluk agamanya. Namun masih dengan tetap keimanannya, Mus'ab masih menolak. Mus'ab bin Umair menolak. Akhirnya ibunya bilang, saking marahnya ibunya mau menampar. Tapi karena itu itu adalah anak kandungnya, anak kesayangannya, tidak jadi ditampar. Akhirnya ibunya ngomong ke Mus'ab bin Umair, kamu bukan lagi anakku. Kalau kamu masih ingin berkumpul dengan atau mengikuti pengajian Nabi Muhammad, kamu bukan lagi anakku. Akhirnya Mus'ab bin Umair sedih. Tapi sebelum pergi, dan kan dia diusir tuh, ibunya mengusir Mus'ab bin Umair itu agar dia kapok kembali ke ke agama nenek moyang. Semua fasilitas yang diberikan oleh Mus'ab bin Umair waktu dia masih tinggal di rumah itu dicabut, privilege-nya dicabut nih, nggak dapat uang saku, nggak dapat duit, pokoknya intinya semua kenikmatan itu nggak ada. Akhirnya dia izin sama ibunya pergi meninggalkan rumah. Sebelum meninggalkan rumah, dia menyampaikan bahwasanya tiada ilah selain Allah yang berhak disembah, dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Akhirnya dia pergi. Nah, akhirnya ikut mengembara dengan rombongan Nabi, rombongan Rasulullah, ikut pengajian, dia ikut sholat, karena dia tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, dan semua orang yang tahu mengenai pengusirannya dia tidak relasi keluarganya tidak mau membantu. Jadi dia ibaratnya udah lontang-lantung lah ya, jadi ibaratnya kalau waktunya makan ya dia ikutan makan, kalau misalkan di pengajian itu bagi-bagi makan, kalau tidak dia berpuasa. Akhirnya setelah sekian lama mengaji kepada Rasulullah, teman-teman itu sama-sama sahabat tuh pada kasihannya melihat pakaian Umair itu, ya pakaiannya itu aja. Kalau ada tambalan, kalau ada yang sobek ditambal sendiri pakai kain tambalan. Jadi ibaratnya jauh banget dengan apa yang diperlihatkan waktu dia masih ikut sama orang tuanya. Dulu masih ikut orang tuanya, rambutnya tertata rapi, pokoknya keren banget lah itu ceritanya itu. Bahkan gadis-gadis pun kalau misalkan si Mus'ab bin Umair ini lewat, pada senang. Ya, ibaratnya kesempurnaan itu ada di dirinya. Tapi begitu dia lepas dari orang tua, lepas dari privilege atau yang diberikan oleh orang tua, ya jadi orang gembel, nggak punya apa-apa. Itu mengingatkan saya kepada teman-teman yang sedang
mualaf atau maupun hijrah. Mungkin seperti itu keadaannya, tapi tetap jangan putus asa bahwasanya kalau misalkan teman-teman udah pegang keimanan, lanjutkan keimanan itu, jangan sampai kembali ke belakang. Oke, singkat cerita, akhirnya tibalah waktunya. Jadi gini, singkat cerita itu ada utusan dari Madinah. Dari Madinah itu 3 orang. Sekitaran 12 orang atau berapa orang? 12 orang. Itu karena mendengar adanya agama yang baru yang dibawa Rasulullah di Mekah, akhirnya sebagian orang itu penasaran yang dari Madinah itu. Yang dari Madinah penasaran, akhirnya dia ikut mengaji, dan ternyata waktunya cuma sedikit, dia ingin kembali ke negaranya, ke wilayahnya, ke wilayah Madinah. Tapi dia butuh guru ngaji, ibaratnya guru pendakwah yang dari kota Mekah. Nah, inilah kehebatan atau boleh dibilang ya kehebatan Rasulullah ya. Rasulullah bisa membaca nih mana yang bisa dikirim atau yang bisa membuat atau bisa mendakwakan agama Islam dengan baik di negeri Madinah. Jadi sebenarnya di negeri Madinah itu belum ada yang namanya umat Islam. Jadi cuman kebetulan ada orang-orang yang kepo, 12 orang ini ke Mekah, terus tertarik, akhirnya dibawalah kemana ke Madinah si Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair akhirnya ikut rombongan, dan di sana dia mengajarkan agama Islam, berdakwah di sana. Nah, singkat cerita itu ketika Mus'ab bin Umair berdakwah di sana, ikut mengadakan pengajian, para petinggi di Madinah itu ada 3 orang, ada 3 suku lah ya. Saya lupa sukunya apa. Jadi ada 3 suku. Yang pertama itu kepala sukunya nggak suka adanya Mus'ab bin Umair mengajarkan agama baru. Di sini tuh bahwa ada agama nenek moyang, jangan diganggu nih, kamu merusak agama nenek moyang saya ya. Akhirnya dengan saking marahnya, salah satu pemimpin pemuka di Madinah itu sampai menodongkan pisau ke leher si Mus'ab bin Umair. Nah, akhirnya dengan tenang Mus'ab bin Umair bilang kepada kepada pemimpin suku tadi, bahwasanya gini aja, tolong dengarkan dulu, silakan duduk. Kalau misalkan apa yang saya sampaikan ini tidak merupakan kebenaran atau bukan merupakan kebenaran, silakan bilang kepada saya, nanti saya akan pergi dari wilayah sini. Tapi kalau misalkan ini adalah suatu kebenaran, terserah Anda inginnya gimana. Akhirnya kebetulan yang pemimpin tadi itu cerdas ya. Ibaratnya ini kan gamblingnya gini. Ya udahlah, aku dengerin dulu lah. Kalau misalkan nggak enak, ibaratnya emang ini bukan kebenaran, ya udah aku usir aja sekalian. Tapi kalau ini emang kebenaran, kayaknya aku harus ikut. Nah, karena ini merupakan kebenaran. Akhirnya didengarkanlah dakwah dari Mus'ab bin Umair. Lah, Mus'ab bin Umair tadi sedang berdakwah, akhirnya yang salah satu pemimpin tadi akhirnya masuk Islam. Setelah diceramai atau didakwahi. Setelah didakwahi, terus akhirnya 2 pemimpin yang tidak hadir waktu itu marah juga. Marah. Yang pertama dia nyariin Mus'ab bin Umair, tapi sebelum nyariin Mus'ab bin Umair, carilah dia itu ya temannya yang pemimpin suku, yang salah satu pemimpin suku tadi yang udah masuk Islam tadi. Gimana tadi? Ya aku masuk Muslim. Jadi akhirnya dia cerita yang 2 orang ini akhirnya masuklah menjadi seorang Muslim. Nah, dengan masuknya semua pemimpin suku di Madinah, para pengikut-pengikutnya atau bawahannya mulai berpikir nih kepala suku kita semuanya udah masuk Islam nih.
Saya percaya kan kepala sukunya kan gini, kepala sukunya kan orang-orang pintar semua di situ. Jadi akhirnya orang-orang itu pada ngikut-ngikut juga, dan sebagian besar hampir berapa persen ya, hampir lebih dari, saya nggak tahu ya ikatan, cuman banyak, hampir semua penduduk Madinah itu masuk menjadi seorang muslim gara-gara Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair adalah seorang pendakwah pertama kali yang diberikan tugas oleh Rasulullah untuk berdakwah di luar Mekah, dan akhirnya berhasil. Ya, berhasil karena Rasulullah bisa membaca nih yang cocok untuk menjadi delegasi pertama, untuk negeri lain atau negara lain. Ini adalah anak muda. Nah, emang anak muda yang cocok untuk mendakwahkan hal-hal yang baru waktu itu. Akhirnya hampir semuanya penduduk Madinah itu menjadi seorang muslim. Kabar ini terdengar di kota Mekah. Nah, karena di kota Mekah ini Rasulullah udah mulai tertekan, dan banyak sahabat-sahabat itu yang disiksa, banyak sahabat-sahabat itu yang diintimidasi lah, bahwasanya tidak boleh kamu gini-gini. Akhirnya ada yang disiksa, ada yang dirobek-robek. Pokoknya udah mulai terpepet. Akhirnya turunlah wahyu bahwasanya harus hijrah. Nah, hijrahnya kemana? Kalau yang kemarin ke Abbasiyah responnya seperti itu, ternyata sekarang responnya hijrahnya, wahyunya hijrah ke kemana? Ke Madinah. Oke, akhirnya terjadilah peristiwa hijrah, rombongan Rasulullah hijrah ke Madinah. Oke, itu intinya. Itu saya juga baru tahu ya teman-teman, bahwasanya dulu diajarkan bahwasanya di sekolah-sekolah itu nama sahabat ini saya belum tahu. Saya baru baca ini, bahwasanya kok saya feeling saya gini. Dulu itu saya pernah sempat berpikir bahwasanya ini Rasulullah hijrah ke Madinah kan masih belum beragama muslim semuanya. Kenapa kok harus berhijrah ke sana? Dan orang sana, yang muhajirin itu pada menerima gitu, menganggap saudara. Bahkan ada yang sahabat Nabi yang sebelumnya itu kaya raya di Mekah, akhirnya kalau mau hijrah nggak diperbolehin. Kalau mau hijrah silakan hijrah, tapi tinggalkan semua harta-hartamu di Mekah. Akhirnya yang pada kaya-kaya ini meninggalkan hartanya di Mekah dan mereka hijrah ke Madinah. Dan di Madinah orang-orang pada tahu bahwa si A ini adalah orang kaya. Makanya saya berpikir itu kok sempat-sempatnya ada yang menawarkan, nih rumahku sebagiannya adalah, kekayaanku adalah sebagiannya adalah untukmu. Kok bisa gitu? Makanya saya mikir itu, nih orang apakah emang perasaan belum diceritain di zaman di waktu-waktu kita kecil tuh, bahwasanya penduduk Madinah itu udah beragama Islam. Nah, saya mikirnya itu masih beragama nenek moyang, tapi kok mau menerima para sahabat Nabi, dan mereka bisa menerima agama Islam dengan senang hati. Dan baru kali ini saya baru tahu bahwasanya mereka menerima itu karena mereka udah beragama Islam sebagian besar karena jasa dari Mus'ab bin Umair. Oke, teman-teman, itu adalah salah satu cerita pendek ya. Saya belum bahas masalah kematian Mus'ab bin Umair seperti apa. Yang jelas kematiannya itu ada di medan perang Uhud. Ceritanya agak tragis. Nah, kalau teman-teman penasaran akan saya ceritakan masalah ini sampai akhirnya. Cuman dari peristiwa ini saya mau mengajarkan kepada teman-teman bahwasanya tugas dakwah itu adalah tugas mulia. Seperti saya sekarang ini, saya itu memang berusaha menambah ilmu agama saya. Barangkali apa yang saya baca terus saya utarakan di video ini bisa menambah pengetahuan buat teman-teman. Ya, termasuk juga yang sudah memberikan buku ini ya,
Terima kasih, ini bukunya baru saya baca. Baru saya baca. Semoga yang membeli bukunya ini bisa bisa mendapatkan amalan jariah karena udah menambah ilmu buat saya. Oke teman-teman, itu dulu mengenai cerita tentang Mus'ab bin Umair, salah satu sahabat Nabi yang paling berpengaruh menurut saya ya, karena kalau misalkan tidak ada hijrah, maka umat muslim di Mekah itu akan tertindas terus. Nah, udah tertindas, akhirnya datanglah wahyu pindah ke Madinah, dan di Madinah muslim menjadi kuat karena sebagian besar di sana udah menjadi seorang muslim, udah pindah agama dari agama nenek moyang dari agama nenek moyang menuju ke agama Islam. Jadi jasanya Mus'ab bin Umair itu sangat besar sekali. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.